di Indonesia menemui Bung Karno, Bung Hatta, Sultan Syahrir, dan perintis kemerdekaan. Gubernur Jenderal Jepang mengatakan, saya saudara tua Daini Puong akan pulang ke Jepang. Indonesia saya serahkan kepada kalian. Nah, Bung Karno dan kawan-kawannya siang malam terus berusaha, dan jauh-jauh sebelumnya juga sudah berusaha, nah, untuk memproklamirkan kemerdekaan Republik Indonesia. Pak Nur Hasan dengan kawan-kawan juga ikut dalam kancah perebutan kemerdekaan dan proklamasi Indonesia. Yang cerita ini adalah kawannya Pak Nur Hasan, tokohnya di Kertosono namanya Pak Haji Sofkan. Itu cerita. Kemudian tahun 1945 lahirlah putra yang pertama Pak Nur Hasan, diberi nama Bapak Abdul Zohir, Cak Zohir. Kalau kawan-kawan akrabnya kalau panggil ya Cak itu. Kemudian tanggal 17 Agustus 1945 diproklamirkanlah kemerdekaan Republik Indonesia dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia berfalsafah Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945. Setelah merdeka terus amar ma'ruf kesana kemari, amar ma'ruf sambil berusaha untuk menghidupi anak istrinya. Tahun 1947 lahirlah putra yang kedua, bernama Bapak Haji Abdul Aziz. Itu mudanya itu. Amar ma'ruf terus berjalan. Kemudian Pak Nur Hasan membuat rumah di kaki Gunung Rimbi, di hutan Alasem Rimbi, membuat rumah di sana. Kemudian semua diboyong ke rumah itu. Ibu Al-Suntikah, Cak Dohir, Cak Aziz bertempat di pinggir hutan Rimbi. Di sana yang menjaga adalah Mbah To. Mbah To itu jagoannya Mojo Dhuwur Bareng. Jadi kalau Mbah To sudah di situ, pencuri, maling, tidak ada yang berani. Nah, Mbah To itu umurnya ya panjang, pernah di Kertosono, dan di Kertosono saya tanya, Mbah To, ketika Mbah To dulu menjaga mak di Ngerimbi itu, Abah kemana? Abah mengenai isinya amar ma'ruf terus. Dadi mulih yang nggawa duit, nggawa rezeki, nggawa beras barang bar ya ngomane amar ma'ruf. Lah sing nunggoni ndek kono aku. Lah sampean kok wani Mbah To lho, kono iki jagoane aku. Nek aku nek kono gak wani pisan lho. Lah Mbah To itu kalah dengan Pak Nur Hasan. Loh itu jadi anak buahnya Pak Nur Hasan Mbah To. Lah tuanya Mbah To itu di Kertosono sampai meninggal dunia. Nah, para warga jamaah, Pak Nur Hasan terus pergi ke Kediri, ketemu dengan Pak Haji Harun. Pak Haji Harun itu rumahnya ini sebelah ini. Pak Haji Harun ini kawannya pada waktu pergi haji di Mekah. Pak Haji Harun bilang ke Pak Nur Hasan, Kang Kaji, sampai ini nang Kediri ae, engko mulang nih gone langgare mak, langgare mak. Mak itu maksudnya Mbah Damah. Lah langgarnya Mbah Damah di sebelah baratnya gedung ini, di situ. Itu langgarnya Mbah Damah. Itu bibit kawitnya di Kediri. Setelah demikian Pak Nur Hasan nyewa tanah yang dekat dengan sini, di sebelah utara ya. Di sebelah utara yang jalan, kalau sekarang namanya Jalan Letjen Suprapto, kalau dulu namanya Jalan Kenari, pekarangannya nomor 9C. Terus oleh Pak Nur Hasan dibikinkan rumah
rumahnya bilik. Setelah rumahnya jadi, Pak Nur Hasan kembali ke Ngrimbi, semua keluarganya tahun 49 diboyong ke rumah ayahandanya di Santren Bangi. Tahun 1950 lahirlah putra Pak Nur Hasan yang ketiga, namanya Bapak Abdus Salam. Cak Salam sudah agak besar, tahun 50 itu juga dibawa ke Kediri menempati rumah di Jalan Kenari nomor 9C. Jalan Kenari nomor 9C itu lama-lama Pak Nur Hasan membuat usaha namanya Firma Haji Nur Hasan. Lah rumah itu dikenalnya Firma. Namanya dulu Firma Haji Nur Hasan. Yang belakang untuk dapur itu, yang depan Wisma Tentrem. Jadi Wisma Tentrem saya ke belakang dulu itu rumahnya Pak Nur Hasan. Tahun 1952 lahirlah putra Pak Nur Hasan yang keempat, bernama putri bernama Sumaidau. Sumaidau ini adalah adiknya Cak Salam. Nah, para warga jamaah, setelah tahun 52 itu Pak Nur Hasan memanggil beberapa santrinya, ada 14 santri, dipanggil ke Kediri untuk diberi dimangkuli ngaji Al-Quran. 14 orang pertama kali mengaji Al-Quran yang dimangkulkan kepada santri-santrinya di Kediri ini. Ngajinya di rumah Bu Hindun, Jalan Doho sana. Itu istri Pak Nur Hasan yang kedua, di Jalan Doho, ngajinya di sana. 14 orang itu dari Kediri 6, dari Kaliawen 6, dari Gading 2. Dari Kediri Bapak Ahmad Soleh, Pak Tasripin, Pak Musibun, Pak Hasun, Pak Toha Asidiki, Aminuddin Banaran. Kaliawen 6 orang, Hasim Bukhari, Kang Jamal, Kang Dia, Kang Yasir, Kang Surat, Suryadi. Dari Gading 2, Pak Sutadi dan Pak Afandi. Diulangi ngaji, dimangkuli ngaji di sini. Tidurnya di suraunya Mbah Damah. Nah, ada cerita sedikit. Ngaji di tempat Bu Hindun, kalau tidur di tempatnya suraunya Mbah Damah. Dulu, zaman dulu, rumah Mbah Damah itu sudah ada animnya. Anim itu dot yang listrik itu lah. Dulu namanya anim. Lah orang desa tidak bisa tidur kalau tidak gelap. Maka sapu tangannya itu untuk mengikat lampu dot itu. Setelah diikat, malam tidur, setelah bangun sholat subuh, sapu tangannya dilepas, protol terbakar itu loh. Jadi gosong, jadi areng itu. Nah itu. Nah, para warga jamaah, 14 orang ini sudah meninggal dunia semua. Ada satu, kecuali satu, Pak Suryadi. Mbah Sur ada enggak di sini? Nah, amal soleh Mbah Sur. Jangan lugu deh kamu. Iya, sih tak.